Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah masya Allah la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Qad faza man ittaqa wa qad khaba man 'asa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Seperti kita maklumi bersama bahwa tujuan Allah menciptakan makhluk khususnya jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan makhluk. Apakah makhluk itu makhluk yang tidak terlihat seperti jin, maupun makhluk itu makhluk yang terlihat seperti manusia? Semuanya aku ciptakan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan seseorang baik di dunia terutama di akhirat nanti tergantung kepada benar atau tidaknya ibadah ini, tergantung kepada kualitas ibadahnya yang dia lakukan di dunia ini. Ibadah berkualitas kalau memenuhi syarat dan rukunnya, kalau memenuhi fondasinya. Rukun ibadah ialah pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rukunnya ialah mahabbah, khauf dan raja. Mencintai Allah, takut kepada Allah dan berharapnya hanya kepada Allah. Di ibadah apabila tidak disertai dengan mahabbah, dengan kecintaan kepada Allah, tidak disertai dengan takut kepada Allah, tidak disertai dengan berharap kepada Allah, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fondasinya pengakuan hati
kemudian pengakuan lidah, perbuatan hati, dan perbuatan anggota badan. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu apa tanda bahwa ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mari kita lihat. Yang pertama, adamur ruju' ila dzambi. Ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa, tidak kembali melakukan kesalahan dan dosa. Jadi mungkin sebelum ini dia pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa, dan dosanya banyak sekali, besar-besar. Nah, subhanallah. Tetapi kemudian dia bertaubat, datang kepada Allah dengan taubatan nasuha. Subhanallah. Seperti firman-Nya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian dia jaga taubatnya, dia pelihara taubatnya, dia tingkatkan taubatnya. Dia tingkatkan kualitas taubatnya hingga akhir hayatnya. Maka itu namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang memperoleh husnul khatimah. Jadi tidak usah putus asa kalau kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, kata Allah, wahai hamba-hambaku yang terlanjur berbuat kesalahan dan dosa, sebanyak apapun kesalahan dan dosa, sebesar apapun kesalahan dan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa untuk memperoleh rahmat Allah. Innahu yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Dia mengampuni seluruh kesalahan, seluruh dosa. Bahkan dalam hadis qudsi, walau balaghat, katanya, seandainya dosanya saking banyak dan besarnya sampai ke ananas sama, menyentuh langit, summa astaghfartani, tapi kemudian dia datang kepadaku mohon ampun, bertobat, nah, subhanallah, aku ampuni, dan aku tidak peduli dengan banyak dan besarnya dosa yang dia lakukan. Dia taubat, dia jaga taubatnya, dia tingkatkan kualitas taubatnya hingga akhir hayatnya, maka dia memperoleh husnul khatimah. Itu tanda pertama bahwa amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ziyadatut ta'ah, ketaatannya, kepatuhannya kepada Allah bertambah. Subhanallah. Ketaatan dan kepatuhan merupakan inti, merupakan esensi, merupakan hakikat dari ibadah. Di arti ibadah itu taat, patuh dan tunduk kepada Allah, patuh, taat dan tunduk kepada seluruh aturan dan ketentuan Allah. Patuh, taat dan tunduk kepada aturan dan ketentuan Allah ini mencakup, meliputi seluruh dimensi dan aspek-aspek hidup dan kehidupan. Hablum minallah, hablum minan nas, mahdhah, ghairu mahdhah, vertikal, horizontal. Secara vertikal bentuk ibadah ialah mengimani Allah secara benar, mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, sifat dan perbuatannya, melakukan ritual-ritual tertentu baik sunnah maupun wajib
terutama salat, puasa, zakat, haji, kalau mampu berzikir, membaca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Sedangkan ibadah atau melakukan ketaatan, kepatuhan kepada aturan dan ketentuan Allah secara horizontal, di dalam dia menjalani kehidupan keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dalam kehidupan artistik, dalam kehidupan ilmiah teknologis, dalam kehidupan apalagi keagamaan, nah, dalam berbudaya, berkebudayaan, berperadaban, semuanya tuh dia jalani dengan mematuhi aturan dan ketentuan Allah. Itu ibadah. Subhanallah. Itu yang dikandung oleh kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sesungguhnya hidupku, seluruh apa yang aku lakukan dalam hidup ini, aktivitas, kreativitas, produktivitas, inovasi, subhanallah, semuanya aku lakukan karena Allah, sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah, untuk memperoleh ridha Allah. Begitu juga seluruh apa yang aku lakukan dalam rangka menyongsong kematianku, semuanya aku lakukan karena Allah. Itu ibadah. Subhanallah. Dan di dalam melakukan ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepada Allah dalam seluruh dimensi dan aspek hidup dan kehidupan, semuanya dengan cara menyontoh, meniru, meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ini apresiasinya luar biasa. Baca firman Allah surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin." Subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan ini. Barang siapa orang yang taat kepada Allah, dan di dalam ketaatannya kepada Allah dia taat kepada Rasulullah, dia mencontoh, meniru, meneladani Rasulullah, faulaika, maka mereka itu nantinya di akhirat nanti akan bersama-sama dengan mereka orang-orang yang dianugerahi oleh Allah nikmat dan karunia. Siapa? Mereka itu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, akan dimasukkan ke dalam surga bersama-sama dengan para nabi, para rasul, para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salih. Subhanallah. Itu tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, amal ibadah seseorang diterima oleh Allah, al-istiqamah fit ta'ah. Istiqamah di dalam ketaatan, kepatuhan, ketundukannya kepada Allah. Bukan asal-asalan, bukan musim-musiman, bukan kumat-kumatan, bukan. Tapi setiap saat, setiap waktu, setiap hari. Subhanallah. Nah, orang seperti ini difirmankan oleh Allah dalam surat Ghafir, surat 41 ayat 30-32. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Innal ladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka aktualisasikan, mereka wujudkan keimanannya kepada Allah dalam bentuk ketaatan, kepatuhan, ketundukan kepadanya secara istiqamah. Istiqamah. Apa yang akan dianugerahkan oleh Allah kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nanti di akhir hayatnya, nanti pada saat sakaratil mautnya, subhanallah, Allah menurunkan malaikat, mengutus malaikat. Apa tugas malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Menenangkan, menenteramkan orang itu, tidak usah takut menghadapi kematian. Tidak usah bersedih karena kamu akan berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai, dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, dengan harta, dengan kedudukan, dengan kejabatan, dengan jabatan. Tidak usah bersedih. Kenapa? Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adu. Lihat oleh kamu ke kanan dalam sakaratul maut. Saya pernah menyaksikan ini. Ketika seseorang mau meninggal, dia nengok dulu ke sebelah kiri, lalu kemudian nengok ke sebelah kanan, menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan senyum. Subhanallah. Kenapa? Melihat surga. Kenapa kamu jangan takut menghadapi kematian? Lihat oleh kamu tuh, tempat kamu setelah ini surga. Wala tahzanu, dan jangan bersedih karena akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata Allah, kata malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga, melindungi apa? Putra kamu, keluarga kamu, harta kamu. Subhanallah. Seluruh apa yang kamu tinggalkan. Makanya tidak heran ada anak yatim, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, tapi ayahnya saleh, ibunya saleh. Subhanallah, jadi orang, subhanallah, jadi terhormat, jadi bermartabat, subhanallah, jadi bermanfaat. Mengapa? Karena ayahnya dulu berdoa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dia sujud. Dia bangun di malam hari ketika kebanyakan orang tidur lelap. Subhanallah. Dia membasahi tubuhnya dengan wudu ketika banyak orang menarik selimut untuk menghangatkan tubuh. Dia sujud. Dia mohon kepada Allah secara istiqamah. Ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamu nanti di dalam surga akan memperoleh apapun yang kamu inginkan, disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, waktunya habis. Subhanallah. Yang keempat, hatinya bersih. Qalbunnya qalbun salim, bersih dari kufur, dari syirik,
dari riya, dari hasud, dari dengki. Kemudian yang kelima, tazakkur al-akhirah. Sadar bahwa dunia ini bukan tempatnya yang sebenarnya, hanya mampir, pada saatnya akan ditinggalkan. Maka seluruh aktivitasnya dia orientasikan untuk memperoleh ridha Allah di akhirat nanti. Ini yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Orang-orang yang sebesar apapun bisnisnya, sesibuk apapun bisnisnya, sebanyak apapun bisnisnya, sehebat apapun bisnisnya, tidak menjadikan dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dia cari untuk akhirat. Ada renovasi masjid di bawah, Masya Allah, dia gampang mengeluarkan bantuan. Mengapa? Karena semuanya dia cari untuk memperoleh keberkahan dan keridhaan Allah. Subhanallah, subhanallah. Kemudian yang keenam, ikhlas. Ini kunci dari tanda, seluruh tanda diterimanya ibadah oleh Allah, ikhlas. Betapapun hebatnya karya seseorang, seandainya seseorang berkarya lalu karyanya ini saking bermanfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi ini, tuh seperti apa? Seperti listrik tuh, seperti HP tuh. Siapa yang tidak butuh listrik? Siapa yang tidak butuh HP? Tapi seandainya mereka orang-orang yang menciptakan itu adalah orang-orang musyrik, tidak beriman kepada Allah, menyekutukan Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Di dunianya bisa jadi bermanfaat, bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan kedudukan, bisa mendatangkan jabatan, bisa mendatangkan kehormatan, terhormat di dunianya. Tapi di akhiratnya nanti faja'alnahu haba'an mansur, tidak diapresiasi oleh Allah sebagai amal saleh. Mengapa? Karena kufur, karena musyrik. Tadi di depan, nah, kita katakan bahwa ibadah akan diterima, nah, kalau memenuhi syaratnya, memenuhi rukunnya. Syaratnya pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Karena Allah tidak kafir, tidak musyrik, tapi beriman. Niatnya karena Allah, dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah untuk memperoleh keridhaan Allah. Lalu mutaba'ah, semuanya dia lakukan sesuai dengan contoh dan teladan yang diberikan oleh Rasulullah. Nah, itu yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan, mari kita lihat diri kita, sudahkah semua itu ada? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada. Kalau ada, kita jaga, pelihara, sehingga pada akhirnya Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على محمد. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad
ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف العباد سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين آووا ونصروا وبادروا بالجهاد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ونسألك مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى غرف جنة الخلد مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.